Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari, NIM 1920210006, kelas Piot 1 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan latihan pertemuan ke-14 mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Ibu Asri Nurdayani, MPD. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu, kemukakan dua alasan mengapa dalam pengujian parameter lebih dari 2 rata-rata penggunaan teknik ANOVA lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan teknik statistik uji T. Maka jawaban saya untuk nomor 1 adalah teknik ANOVA lebih menguntungkan dibandingkan statistik uji T dalam pengujian parameter lebih dari 2 rata-rata karena 1. Teknik ANOVA dapat digunakan untuk mencari dan menguji persamaan dan perbedaan dari beberapa kelompok data secara bersamaan jika dibandingkan dengan uji T yang hanya dapat digunakan untuk 2 kelompok data saja. Yang kedua yaitu dalam perbandingan data, uji T harus membandingkan satu persatu data terlebih dahulu. Misalnya, ada data A, B, C, lalu dibandingkan satu persatu. Data A dibandingkan dengan data B, data B dibandingkan dengan data C, data A dibandingkan dengan data C. Sedangkan ANOVA tidak perlu membandingkan data satu persatu sebab data pada ANOVA dapat dibandingkan sekaligus secara ringkas. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu suatu survei terhadap kinerja karyawan di perusahaan multinasional untuk keperluan tersebut telah dipilih secara acak 3 perusahaan, yaitu perusahaan Metro Industrial diberi kode A1, lalu ada perusahaan Anjani Kontraktor diberi kode A2, dan perusahaan Bahari diberi kode A3. Skor kinerja karyawan ketiga perusahaan tersebut disajikan di bawah ini. Ini adalah untuk kode A1 yaitu ada 12 data dengan beragam skor, lalu ada kode A2 dengan beragam skor dengan jumlah 12 data dan kode A3 berjumlah 12 data dengan beragam skor. Pertanyaannya yaitu lakukan uji hipotesis untuk perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Lalu tafsirkan hasil analisis Anda. Baiklah, langsung saja kita akan buka SPSS. Di sini saya sudah membuat perusahaan dan kinerja. Perusahaan di sini ialah berupa skor-skor dari kode A1, A2, dan A3 yang berjumlah 12 dari masing-masing kode. Jadi 3 kode berjumlah 36. Dan di sini kinerjanya berdasarkan kode ya. Di sini kode 1 untuk A1 untuk perusahaan 1, kode 2 untuk perusahaan 2, dan kode 3 untuk perusahaan 3. Selanjutnya kita buka di variable view. Nah, di variable view ini di sini desimalnya 0, kita bikin 0, lalu di value ini nama perusahaannya dengan kode 1 untuk Metro Industrial, 2 untuk Anjani Kontraktor, 3 untuk Bahari. Selanjutnya di sini measure-nya untuk perusahaan kita bikin scale dan untuk kinerja kita bikin nominal. Kita balik lagi ke data view. Selanjutnya kita pilih analyze. Kita pilih compare means. Lalu kita pilih one way ANOVA. Lalu di sini sudah kita masukkan perusahaan, kita letakkan di dependent list. Lalu faktor kita letakkan di kinerja. Kita di sini pilih option, kita centang untuk deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu kita continue dan kita oke-kan. Maka di sini akan keluar hasil dari data kita tadi. Di sini ada keluar deskriptif. Nah, di deskriptif ini ada nama perusahaan yang sudah kita masukkan tadi, ada Metro Industrial, Anjani Kontraktor, Bahari. Ini masing-masing berjumlah 12 data, dan total data 36. Di sini ada nilai tengahnya atau mean. Di sini ada standar deviasi, ada standar error, lalu ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Lalu untuk uji homogenitasnya di sini
nilai signifikan dari uji homogenitasnya yaitu 0,196. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai varian yang sama atau homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nilai signifikan yang kita uji tadi itu ialah 0,05. Taraf signifikannya itu 0,05. Nah, di sini signifikan yang dihasilkan adalah 0,196. Maka 0,196 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan nilai varian atau sampel bersifat homogen. Selanjutnya untuk ANOVA, di sini nilai ANOVA-nya adalah signifikan ANOVA-nya adalah 0,000 dan nilai F hitungnya adalah 60,341. Nah, karena F hitung lebih besar daripada F tabel. F tabel di sini kita lihat dari tabel ya. Sebelumnya kita akan melihat di sini ada DF. DF ini adalah derajat kebebasan. Di sini ada between groups atau kita bilangnya antar kelompok. Nah, antar kelompok ini disebut juga sebagai pembilang, dan within group adalah dalam kelompok yang kita sebut juga sebagai penyebut. Nah, di sini pembilangnya ada 2 dan penyebutnya adalah 33. Untuk mencari F tabel kita harus memperhatikan derajat kebebasan ini. Maka kita buka derajat kebebasan tabel 0,05 seperti yang kita gunakan tadi, yaitu DF-nya tadi untuk antar kelompok adalah 2 sebagai pembilang dan sebagai penyebut DF-nya adalah 33. Maka kita di sini kita lihat di sini ada 2 sebagai pembilang, lalu kita tarik ke bawah sampai ke 33. Nah, maka diperoleh F tabelnya adalah 3,28. Nah, maka di sini diketahui karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata antara skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Nah, taraf atau bisa kita katakan bahwa taraf signifikasi yang telah kita lakukan 0,05 lalu mendapatkan signifikasi hasil uji P adalah 0,000. Signifikasi hasil uji kurang dari taraf signifikasi. Di sini 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Maka jawaban nomor 2 saya adalah, tafsiran analisis saya adalah 1. F hitung sama dengan 60,341, F tabel sama dengan 3,28. Maka F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu taraf signifikansi 0,05. Signifikansi hasil uji P diperoleh 0,000, maka signifikansi hasil uji kurang dari taraf signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Nah, mungkin itulah jawaban dari saya tentang latihan pertemuan ke-14. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.